Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Mbah, habis dari mana ini tadi Mbah? Dari biasa Mas, tempat-tempat angker. Karena saya mau mengambil atau mencari kodam anaconda. Kodam Yang besar, anaconda? Yang besar itu loh. Iya. Yang besar. Kenapa kodam anaconda enggak kodam macan putih? Karena kan sudah dimiliki orang Mas. Oh gitu ya. Macan loreng sudah ada, macan putih. Terus besok macan-macanan. Nah, saya mencari apa namanya ini kodam anaconda. Heeh. Tapi sulit Mas. Oh gitu ya. Dapatnya itu kodam-kodam belut-belut itu loh. Mas. Oh iya. Mbah, ini yang di sosial media lagi apa itu kontroversi tentang yang Weldo, Mbah. Gimana itu, Mbah? Ini menurut panjenengan? Jadi yang Wildo ini, mohon maaf bagi saya, apa yang dikatakannya ini harus ada penengah Mas. Penengah, maksudnya gimana? Penengah itu menjabarkan apa yang dikatakan Mbah Wedo, siapa sih? Mbah Weldo. Mbah Wildo ini agar apa mampu dipahami orang pada kalangan umumnya, karena ini ranah publik, Iya. umumnya aja, jangan karena yang disampaikan ini sebenarnya saya juga Islam ya Mas. Iya. Otomatis saya membela agama saya. Iya. Tapi apa yang disampaikan, mohon maaf, apa yang disampaikan Simbah ini, sesepuh ini, saya paham, Mas. Paham ya? Paham. Cuman yang saya salahkan di sini malah justru adminnya atau hostnya, atau yang ya siapalah yang dibalik Mbah Simbah sini, Mungkin karena keterbatasan pola pikir. keterbatasan kemampuan dia ini. Seperti saya ini, Mbah. Iya, lolak itu loh Mas. Oh iya Mbak, ya namanya juga admin dadakan wajar. Terus Iya, saya juga dak-dakan ini Iya. karena supratullah di idak-idak seperti Iya. ini, dadakan saya. Jadi apakah yang Weldo ini sesat Mbak? Kalau masalah sesat dan tidaknya itu bukan kewajiban kita untuk memutuskan Mas. Ya. Nah makanya kalau Anda sudah bertanya tentang Eyang Wildo ini, Ya, kuncinya satu, saya harus ke sana. harus ke sana. Karena kalau lempar-lemparan video, mohon maaf kata kasarannya, saya lempar-lemparan video seperti ini, itu tidak akan menemukan titik terang. Contoh, mohon maaf, ada salah satu orang pendiri pencak silat apa ya? Padepokan, Pencak silat. pencak silat. Yang orang mana itu loh, yang merah-merah itu loh, Oh Mas. iya itu, yang Mas baru. Heri ya? Iya, Mas Heri sama namanya. Heri Pras. Heri Pras. Nah, ini kan mohon maaf, Anda itu punya potensi. Punya potensi itu ya punya rezeki yang mohon maaf untuk sekarang standar Anda itu di atas saya jauh. Kalau untuk berdiskusi langsung Nah, dengan mudah gitu itu ya. punya potensi lebih kuat daripada saya. Coba dibalik posisi saya itu seperti Anda. Wah, saya nggak, mohon maaf, saya pembicaraan nggak seperti ini, Mas. Langsung datangin. Langsung datang. Ada yang mediumisasi di saat, mohon maaf, di saat sudah mengikis suatu agama, saya langsung datang. Ya. Cuman saya keterbatasan loh. Oh ya. Gitu loh. Dan jadi saya cuma ingin menyampaikan dari golongan, mohon maaf, orang desa-desa seperti saya ini, Mas. Ya. Menyampaikan agar apa? Agar tidak dibodohi orang desa boleh lah. Tapi jangan terlalu dibodoh-bodohi kami. Iya. Gitu loh, Mas. Jadi intinya ingin ketemu dengan yang Weldo, Mbak. Iya. Ingin ketemu. Kalau Anda bertanya bagaimana yang Weldo, ini harus saya tengah-tengah yang ini. Karena Ya. kontennya ini atau edukasinya Simbah ini pembicaraannya tinggi. Ini perlu penyelarasan. Bagaimana sih maksud orang ini gitu loh. Nah, sesat dan tidaknya, mohon maaf, ini nanti akan terungkap apabila sudah terjadi tanya jawab di sini. Oh gitu ya. Begitu. Ya. Mohon maaf lagi, sesat atau tidak bukan hak kita. Gitu loh, Mas. Andaikan dia sesat, silakan. Silakan. Oke loh. Kalau orang beranggapan dia sesat, silakan, itu urusan dia sama Tuhannya. Silakan. Anda mau baik, silakan. Makanya di sini, Mas, di saat, mohon maaf, contoh salah satu lah. Mohon maaf, di saat saya atau ada seseorang yang mengajarkan kerana seumpama Syekh Siti Jenar, pasti langsung kontroversial. Ya. Karena pembahasannya sudah tinggi, Mas. Nah, bagaimana pembahasan tinggi ini agar mampu berkesinambungan dengan orang-orang awam pada umumnya? Ya harus ada penengah di sini. Harus ada penengah. Penjabarannya bagaimana? Yang saya sebutkan contoh salah satu, andaikan Nabi Muhammad SAW ini masih hidup, kan posnya di Arab, dan Al-Quran pun dan malaikat Jibril diturunkan di sana, kan begitu. Seandainya, mohon maaf, bayangkan saja beliau masih hidup terus datang ke Indonesia, mendatangi Anda, terus
Kanjeng Nabi ini berbicara dengan bahasa Arab. Anda pasti pelenggang-pelenggong. Iya pasti lolak-lolok Mbah. Ya kan Nabi gitu. Muhammad ada di dengan bahasa Arab, saya dengan bahasa Indonesia pasti saya lolak-lolok. Harus ada pertama penerjemah, kedua di saat Rasulullah sudah bicara hakikat atau bicara makrifat, di sini harus ada orang menengahi. Iya. Agar apa? Agar masyarakat, kan dinamakan jahiliyah, masa kebodohan. Nah, agar apa? Agar cerdas, Agar tersampaikan niat atau pesan-pesan hikmah apa yang terkandung di sini. Seperti itu loh. Nah, karena yang Weldo ini saya lihat dari teks-teksnya ini berbobot. Ini berbobot bagi saya. Jadi tertantang untuk ke sana ya, Mbak. Nah, saya justru menggebu-gebu. Kenapa nggak mendatangi itu, Mbak? Mediumisasi jin, Mbak? Saya kurang menggebu-gebu karena itu, mohon maaf, itu mungkin terlalu mudah. Ya kalau terlalu mudah nanti saya dikira menyepelekan. Ya. Tapi ibaratnya untuk menyanggah hal-hal ini, mohon maaf, beberapa kata saja sudah telak saya. Iya. Nah, salah satu saya pernah kemarin bilang, sejak kapan Islam harus percaya sama jin? Jawabannya muter, tolong dijawab saja. Saya itu bertanya apa, dijawab sesuai apa yang saya pertanyakan. Kan gitu loh. Iya. Bukan harus muter-muter. 1, 2, 3 pertanyaan sudah telak itu kan. Ya, jadi kalau untuk ke Hyang Weldo ini suruh ada tantangan untuk bertemu langsung ya, Mbak? Ya, agar kenapa nggak disangka lewat video saja? Sulit, Mas. Karena apa? Pertama, teksnya nanti saya terlalu panjang lebar. Ya. Yang keduanya, nanti mohon maaf, penyampaian dari Hyang Weldo kalau saya tidak tatap muka langsung, nanti hasilnya akan sama, membingungkan alias membagongkan bagi yang menyimak, Mas. Oh gitu ya. Jadi waktu Mbah Weldo ini menyampaikan dalam kerana keilmuannya apa lah, ini dikompres. Ya. Seperti ini syariatnya. Iya. Gitu. Oke lah. Jadi kalau begitu memang harus ada tatap muka dengan beliau ya, Mbak ya. Ya, tatap muka. Dan mohon maaf, sebenarnya yang dikatakan itu simpelnya seperti itu, Mas. Di saat Mbah Weldo seumpama bilang syahadat. Oke. Bagaimana syahadat itu? Apabila pertanyaannya dilontarkan sama orang awam, ya syahadat, mereka membaca syahadat. Kan gitu. Tapi kelasnya Mbah Weldo ini sebenarnya yang dimaksud bukan seperti itu. Kelasnya seperti ini. Ya itu kan mengucapkan syahadat. Kalau kamu sudah bersyahadat, lakukan tindakan syahadat itu apa? Contoh, yang Mas syahadat kan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya kan? Orang itu bersaksi loh, mengiyakan. Tapi di saat ada orang yang perjalanan spiritual, ngubengi jagat, ngubengi Nusantara, malah donggowo aku jaluk berkah. Harusnya berkah minta ke Nabi Muhammad dengan cara apa? Sholawat. Kan gitu, bukan dengan cara membawa aqua ke tempat orang lain yang dikatakan musafir atau apa. Ini sudah saksian mereka ini palsu. Saya langsung bilang, kesaksian Anda palsu. Ya apa enggak? Iya. Itu kan doa mendoakan, Mbak. Mana jadi yang minta doa, yang bawa air minum itu minta doa, terus minta didoakan air minum itu untuk dibawa pulang, entah untuk semuanya apa. Hukum sebab akibat doa mendoakan itu ada keranahnya, Mas. Gitu ya. Gitu loh. Jadi kita enggak seenaknya langsung meminta doa kepada orang. Bahkan di segi Islam pun kita mendatangi suatu ulama, suatu ustadz, ibaratnya orang mencari ilmu, tidak menimba air sumur. Kalau sumur ini butek ya jangan ditimba, gitu loh, Mas. Carilah yang jernih, kan begitu. Nah, makanya saya berani langsung bilang seperti ini, silakan Anda mau nyerang saya bagaimanapun pula, silakan. Di saat orang hanya bicara syahadat dan membedakan orang yang sudah, mohon maaf, menjalankan syahadatnya beda. Kalau orang yang sudah menjalankan syahadatnya, dia tidak akan gampang terkecoh. Contoh yang saya sebutkan tadi. Oh, gitu ya, Mbak ya. Iya, wasilahnya apa? Dibilang wasilah ini ke orang minta aqua. Wasilahnya sudah ada dia. Apa? Nabi Muhammad SAW. Ya, bersolawatlah dengan baik. Istiqomahlah. Gitu loh. Harusnya kan begitu. Karena dia sudah bersaksi. Tidak ada utusan Tuhan selain. Ya, berarti tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad SAW ini adalah utusannya Allah. Oh gitu ya, Mbak. Kan Oke lah, Mbak. Saya doakan semoga cepat tersampaikan cita-citanya untuk bertatap muka face to face dengan Hyang Weldo untuk melakukan diskusi, Mbak. Ya, tapi sekali lagi loh, biar nggak salah kaprah di sini. Mohon maaf. Tataran Mbah Weldo ini sebenarnya seperti yang saya sampaikan seperti ini. Membedakan mana itu perkataan, mana yang itu sudah dikasih perilaku, maksudnya sudah ditindakan. Oh, gitu ya, intinya Mbak. Seperti itu. Nah,
perlu penerjemah, perlu penengah di sini. Oh gitu ya Mbah. Gitu. Oke. Oke. Oke lah Mbah, terima kasih Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.